Oke, sebentar ya, tak siapin ini. Oh, kayaknya ada salah lagi kalau misalnya share screen tapi ini satu satu layar gitu. Tutup. Nah, kayak gini aja. Bisa dilihat nggak teman-teman? Sudah, Mas. Tapi itu kok chapter 8 ya? Oh, ini apa? Kemarin saya ada hutang nggak jelasin bagian ini. Oh ya, oke oke, nggak apa-apa. Baik, nanti dilanjut ke chapter selanjutnya ya. Iya, Pak. Di tempatnya teman-teman ini hitam nggak? Di tempatku redup-redup gitu. Hitam terus putih lagi. Malah nge-freeze. Maaf Pak, ini layar saya nge-freeze. Ada permasalahan? Ya, teknis. Permasalahan teknis sedikit. Bentar Pak, saya coba share lagi. Tapi di layarnya punya Bapak dan teman-teman ini jelas nggak? Eh, hitam. Aduh. Minggu kemarin nggak ada masalah. Eh, saya nggak tahu ini kenapa. Laptopnya terlalu canggih kali, nggak support Zoom. Wah iya sih Pak, ini laptop dari udah 6 tahunan. Masih canggih. Share screen. Coba lagi. Apakah masih hitam-hitam? Oh iya Mas, itu yang untuk recording ini, yang jam ini, itu dari kemarin itu kalau saya record di cloud itu datanya selalu hilang, nggak terrecord. Makanya ini saya record di apa namanya di lokal. Jadi Oh iya iya. kemungkinan untuk yang 2 minggu kemarin itu tidak ada filenya. Jadi mungkin nanti teman-teman gunakan yang apa namanya kelas yang jam 7 ya. Jam 7 tadi sudah kalau yang jam 7 selalu ada untuk filenya. Jadi sudah saya upload di YouTube, nanti silahkan bisa dipelajari kembali di situ. Itu ya teman-teman. Itu silakan dicek YouTube-nya Bapak. Untuk record yang kemarin-kemarin itu kalau masih bingung itu boleh tanya saya atau tanya di grup gitu. Itu tetap kita usahakan jawab. Ini masih. Wah ini kalau misalnya nggak bisa otomatis saya harus ini apa join dua Zoom. Mungkin ada yang eh,
Bentar deh, bentar. Aku coba lip terus join lagi. Kalau misalnya masih nggak bisa, ini aku itu ya, apa minta bantuan dari salah satu itu teman-teman buat nge-share screen. Nanti saya coba mendengarkannya. Gitu. Saya coba lip, nanti saya join lagi. Bentar. Pak Andika, itu share Ya, screen-nya kena disable. pernah. Saya nggak bisa share screen karena disable oleh host. Oh, sebentar. Oke, silakan. Oke, tidak bisa. Coba share. Semoga tidak bermasalah. Masih bermasalah. Nah, sekarang kayaknya udah bisa. Oh, enggak. Oh, wes. Mungkin itu bisa minta tolong salah satu dari teman-teman untuk bisa share screen. Untuk yang chapter berapa, Mas? Untuk yang chapter 8. 9 aja langsung. Oh, 9 ya. Oke, sebentar. Untuk yang baik. Oke. Terima kasih Pak Andika sebelumnya. Oke, langsung kita mulai ya. Oke, selamat pagi teman-teman dari kelas SI 06. Nah, kita hari ini itu sudah masuk minggu ke-6. Terus di minggu ini materi kita itu fokusnya di chapter 9 yaitu arsip dan kompres. Nah, teman-teman pastinya udah pernah dengar arsip dan kompres itu apa? Nanti kita coba kali lebih dalam lagi sambil kita menjelaskan materinya. Terus kayak kemarin kalau ada yang mau tanya atau bingung itu langsung aja chat di kolom chatnya. Terus kalau misalnya eh, mau membenarkan atau ya mau ngetes gitu kak kok misalnya kayak gini gimana itu silakan aja langsung chat atau open mic nanti saya coba tanggapi kita open aja ya. Nah, oke, langsung aja ke materi 9 ini. Nah, di materi ini kan tentang arsip dan kompres. Nah, teman-teman ada yang tahu nggak apa itu arsip dan kompres? Mas Ogi, Anda Ya, bisa nge-remote ke punya saya? remote. Ya, remote control itu nanti silakan di remote aja nggak apa-apa. Ya, oke. Oh, Udah ya? oh ya bisa Pak. Ya, oke. Coba tes. Tapi nggak bisa ngetik. Masa? Bisa. Oh bisa bisa bisa. Ya, agak lambat ya karena nge-remote. Remote. Oke, pinjam dulu ya Pak layarnya. Silakan, silakan. Oke. Oh ya, balik yang tadi, apakah teman-teman sudah pernah mendengar apa itu arsip? Ada yang mau mencoba menjelaskan? Halo teman-teman. Oke, mungkin karena sudah terlalu umum, jadi ya saya coba jelaskan aja. Kayak, udah saya nggak mau menjelaskan, saya tidak mau sok pintar gitu. Nggak apa-apa teman-teman. Di sini kita memang diuji buat eh, berani mengungkapkan pendapatnya daripada menjawabnya. Itu yang dipentingkan. Jadi arsip itu, eh, bayangkan kamu punya barang, terus kamu mau eh, kirimkan barang itu ke orang yang jauh gitu. Nah itu kan kalau di kita itu pastinya pakai JNT atau JNE gitu. Bukan berarti saya itu ya, bukan berarti saya pendukung JNT gitu. Nah, maksudnya gini,
itu kan dipaketkan. Jadi barang-barang itu banyak kan, tapi kadang barang yang kecil itu harus dimasukkan dalam satu tempat dan supaya bisa dikirim ke orang yang kita tuju gitu. Nah, karena apa? Karena diarsipkan itu menghemat tempat, itu arsip. Proses memasukkannya itu arsip. Terus proses kita menghemat tempatnya atau menyusun tempat supaya bisa penuh atau semua tempat itu terpakai, itu namanya proses kompresnya kayak gitu. Nah, itu sama yang kayak di komputer. Kalau arsip itu menggabungkan beberapa file menjadi satu. Kalau kompres itu memperkecil filenya dengan membuang informasi yang berulang gitu, atau ya berulang. Nah, kenapa sih kita pakai arsip daripada kita pakai folder gitu? Sebenarnya sama kan? Iya, sama. Samanya itu, bentar, aku nggak bisa lihat chat. Sorry. Oke, nggak bisa. Nah, bedanya itu ketika kalau kita bikin folder itu cuma ini kan, misal ada 4 folder nih, bayangkan. Kita mau masukin folder 2, 3, 4 itu dalam satu folder. Nah, itu apakah bisa dibilang arsip? Tidak, itu beda. Kalau arsip itu ketika sudah dimasukkan, kalau dibuka itu ini filenya lebih kecil dari sebelumnya. Jadi kayak dimasukkan dalam paket gitu. Kayak di-cut dulu. Nah, kayak gitulah intinya. Jadi bisa dibilang arsip ini paket tapi digital kayak gitu. Terus lanjut. Nah, kita masuk yang lebih mendalam di kompres. Kompres ini kan proses memperkecil data. Jadi mereka itu ada algoritmanya. Kalau di YouTube itu kemarin saya pernah lihat ini yang YouTube yaitu tentang algoritma penyusunan data. Jadi misal ada 300 data gitu dari kecil ke yang paling tinggi, ada 1000 data misalnya. Itu disusun secara berurutan. Nah, kalau komputer kan nggak bisa tahu tuh yang mana data paling kecil dan mana yang data paling besar gitu. Nah, itu disusun berbagai macam cara. Sama halnya kita mau masukin paket. Ini taruh ke kiri terus digabungin dalam satu paket gitu, terus paket lagi dalam paket. Nah, itu kayak gitulah. Itu kompres. Intinya kayak gitu. Terus di kompres itu ada 2 jenis, yaitu ada jenis lossless dan lossy. Apa itu? Nah, kalau lossless itu sama dengan maknanya, itu berarti tidak ada informasi yang dibuang dalam file. Jadi mereka ini di encrypt jadi file yang lebih kecil tapi maknanya sama. Kayak bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu udah dikompres jadi lossless kayak gitu. Jadi misalnya apa itu? Siapa yang anut? Oh, enggak ya, aman. Jadi kalau misalnya misalnya eh, itu Bang ada spidol di meja. Kalau di Inggris kan there is a spidol in the table gitu. A spidol in table. Ada spidol di meja. Apa ya panjang misalnya? Eh, ya intinya kayak gitulah. Terus kalau yang lossy itu ini eh, itu beberapa informasi kayak ini ada yang dihilangin. Kalau lossless kan tidak ada informasi yang dihilangkan. Nah, maksudnya informasi yang dihilangkannya ini eh, apakah akan berpengaruh kepada filenya? Iya, berpengaruh. Ya, tapi nggak terlalu kelihatan gitu. Yang paling berpengaruh itu pada file-file yang sifatnya gambar kayak PNG, JPEG gitu. Nah, itu kan ada warna-warna yang eh, kayak misal warnanya hijau semua kan dalam satu screen ini. Nah, kayak gini deh. Nah, dalam satu web ini misalnya mau dikompres. Terus si sistem itu mendetek kalau substansi dari biru ini itu sama dengan
di sekitarnya gitu. Oh, ya udah, kenapa biru ini daripada dihitung 1 pixel, kenapa tidak ini? Ya deh, daripada dihitung 1 pixel, kenapa tidak semua ini dijadikan 1 pixel gitu? Jadi birunya itu yang awalnya ada, kalau misalnya di sini ada putih-putih-putihnya itu bakal hilang. Misalnya kayak gitu. Share ini mungkin bakal hilang. Tapi karena ini button jadi harusnya nggak hilang. Oh ya, ini juga ini contoh kompres. Jadi ini Linux-nya dikompres, dimasukkan dalam web. Harusnya kan Linux kan berat tuh. Jadi ini dibuang yang nggak perlu, cuma bisa akses yang CLI-nya kayak gitu. Nah terus kan kita itu kalau di Windows itu kita pakainya WinRAR, 7-zip, apalagi dan lain sebagainya intinya. Saya lebih sering pakai 7-zip, itu lebih apa ya, nggak perlu mikirin serialnya. Kalau WinRAR kan ada batasnya 40 hari gitu kan. Nah, tapi kalau di Linux itu mereka pakai ini, gzip atau gunzip kepanjangannya. Nah, di gzip ini mereka itu ya ini sama kayak dipaketkan gitu. Jadi ketika ini kan di komennya ini itu dari user masuk dokumen ke dokumen terus ls long file. Itu kan bakal menunjukkan ini, bakal menunjukkan list di dalam detail dari file long file ini. Nah, itu kan ada sysadmin, kepunyaan sysadmin dan sebagainya. Oh iya, Mas Rizky, hati-hati. Nah, terus setelah di gzip, terus long file gzip, di arsip long filenya, itu ukurannya jadi kecil. Nah, ini ya maksudnya dikompres tadi. Ketika diarsipkan itu langsung jadi kecil. Karena kayak ini, dalam satu paket yang gede itu, gimana caranya sistem itu bisa menyusun datanya sekecil mungkin supaya tidak eh, menghasilkan redundant data, data yang berulang. Padahal tapi hasilnya sama. Ya, gimana efisiennya? Nah, kayak gitu kan sering dipakai buat mengirim file gitu. Kalau ada arsip dan kompres, ingat aja paket JNT. Nah, kurang lebih kayak gitu. Ya gitu ya. Nah, ini yang di bawah ini kan di gzip ini bisa juga kita pakai min-l buat menampilkan detailnya. Seberapa banyak sih yang dikompres gitu. Kalau ini kan di gzip, di long file misalnya. Kita buka long file. Masih. Oh, udah. Add file. Nah, ini kan banyak gitu kan filenya. Tapi yang menjadi poinnya itu ini kan walaupun terlihat cuma kayak gini, tapi ada spasinya ini loh yang bikin redundant datanya. Padahal kan kata-kata yang perlu kan cuma ini, yang cat, banana ini yang menjadi poin pentingnya. Nah, pintarnya kompres ini itu mereka menghilangkan spasinya, menghilangkan spasi satu baris ini. Jadi nggak dihitung sebagai bit. Ini sorry ya kalau misalnya ada motor lewat gitu. Rumahku di tepi jalan soalnya. Nah, kembali lagi. Jadi spasinya ini dihilangkan gitu. Ini kan banyak spasinya nih. Jadi yang membuat filenya jadi besar ini karena spasinya dihitung bit. Jadi ketika dikompres ininya bisa aja dihilangkan gitu karena yang paling simpelnya kan gitu. Tapi yang ininya nggak hilang. Ini yang menjadi data pentingnya. Kayak gitu. Nah, di Linux itu kan ini tadi yang gue bilang itu gzip itu kependekan dari gunzip.
Dan ini Gunzip ini sama kayak WinRAR. Tapi ya ini untuk Linux. Jadi selain Gunzip itu juga ada Bzip dan Bzip 2. Itu beda lagi itunya, apa cara pakainya. Misalkan kalau WinRAR kan tinggal ada yang pakai apa klik kanan ekstrak langsung kan. Terus kalau misalnya itu dalam bentuk apa? Dalam bentuk misal kita datangi dalam bentuk folder gitu, nggak pakai klik kanan. Itu bisa dibuka langsung bisa nggak. Nah, kalau 7-zip kan itu nggak ada tuh. Jadi ketika dibuka itu nggak bisa langsung. Kayak apa? Harus pakai klik kanan dulu baru open filenya gitu. Kayak gitu. Ya ini cuma macam-macamnya ya, bisa dicoba. Terus yang ini di bawahnya, yang Lempel Puro ini kan maksudnya ini teknik-teknik buat penyusunannya. Jadi ada yang nyusunnya, jadi dalam paket itu ada yang nyusunnya secara vertikal semua, rata-rata gitu dari udah itu, ada juga ada yang nyusunnya secara horizontal gitu, miring-miring-miring semua. Tapi ada juga yang nyusunnya eh, dari vertikal itu dipenuhin dulu satu baris. Terus yang apa baru kalau baris yang pertama sudah penuh, baru lanjut ke baris yang kedua. Jadi ini udah itu ya, apa cuma metode penyusunannya. Ini kalian bisa cari di YouTube, harusnya ada. Itu ada kok algoritma. Ada yang lebih cepat, ada yang lebih lambat. Tapi harusnya eh, karena barangnya sama, itu tinggal tergantung dari CPU-nya. Seberapa cepat mereka beroperasi. Kalau ini cuma tekniknya. Kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, arsip. Nah, kalau arsip file itu kan menggabungkan beberapa file menjadi satu. Anggaplah dipaketkan. Paketkan nih misalnya. Jika kamu mempunyai beberapa file yang ingin dikirim ke orang. Uh, Mungkin teman-teman apa sudah terbiasa mengirim file lewat WA itu ya udah kalau ada file ya wes langsung aja kirim cuma satu gitu. Tapi kalau ada beberapa gimana? Nah, biasa kan ada teman-teman yang barbar kan dia itu langsung ya udah kirim aja ini semua terus terserah kamu mau pakai yang mana. Terus dari poin pandangnya orang yang apa yang dikirim file itu, wah, banyak banget ini file yang mana mau dipakai. Nah, kayak gitu kan agak kurang efisien kan. Jadi kayak daripada langsung kalau dianalogikan itu kayak gini, kayak kamu kirim granat gitu kan. Lemparin granat terus granatnya bur file semua gitu. Tapi kan itu apa di dalam granat kecil itu menyimpan ledakan ledakan yang gede kan padahal barangnya kecil. Nah, kayak gitu deh. Tapi seenggaknya lebih rapi lewat arsip. Kalau teman-teman juga pernah download di apa download driver misalnya atau download uh, Ubuntu ini Ubuntu apa OS-nya Ubuntu installernya atau installer Windows itu kan juga pakai zip. Kenapa? Karena itu dikompres jadi lebih kecil supaya downloadnya lebih ringan. Terus dikirimnya juga lebih kecil filenya. Padahal file aslinya lebih besar gitu. Nah, kayak gitu. Nah, tapi di apa di Linux ini kan dia konsepnya sama, cuman beda namanya aja, apa sama aplikasinya pengembangnya beda. Dia itu karena dia pakai CLI, dia ada menentukan 3 mode utama. Itu ada terutama di tar ya. Di tar itu cara pakainya ini. Eh, apa dia punya 3 ini, create, extract, list. Kayak gitu. Kalau kalau create intinya ya bikin bikin baru, terus extract itu ngambil, list itu menunjukkan apa aja di dalamnya isinya kayak gitu. Nah, terus nanti kita praktek satu-satu ini. Tapi kita itu masuk dulu yang ke yang pertama, di create. Nah, kalau di create ini apa? Uh, create an archive with tar itu comment. Nah, ini maksudnya kayak gini. Ketika apa? Ketika create dia bakal pakai C ini. Berarti tar C. Berarti maksudnya kita pakai komentar. Komentar.
ls, aduh ketik. Nah ini udah ada beberapa yang di zip Pak Andika kayaknya oleh di kelas sebelumnya. Nah misal kita tar terus minus, kita masuk mode create, terus kita pakai arsip yang mana? Kita ya. Jadi maksudnya kayak gini cara bacanya. Tar minus create terus diarsipkan. Create arsip terus pakai arsipnya. Ini udah langsung dikompres sih ini. Jadi misal tar cf alpha terus alpha files. Berarti nama zipnya itu, nama arsipnya itu alpha file. Terus isi dari filenya itu alpha semua. Jadi alpha tar masuk mode create, terus gunakan arsip dari alpha file, baru isi dari alpha file ini itu semua file yang bernama alpha, yang awalnya bernama alpha kayak gitu. Ini kan ada 4 nih, ada alpha, first, second, third, dan alpha ini alpha biasa. Jadi yang penting awalnya alpha itu yang dimasukkan ke dalam alpha file. Jadi harusnya ini dari alpha first sampai alpha ini hilang ya. Kita coba. Terus kita ls. Tidak, ternyata tidak hilang. Tapi di dalam alpha file tar ini isinya ini dari first, second, third, alpha gitu. Alpha file ini. Bentar, salah. Kurang tr. Nah ini, aku juga sekalian mau jelasin yang kemarin aku lupa itu. Kan kemarin itu kita pakai tanda seru ini, tanda seru. Nah ini namanya exclamation, intinya tanda seru. Nah tanda seru ini itu bisa dipakai sebagai 3 hal, yaitu bisa dipakai sebagai note. Jadi ketika cari barang itu jangan include, maksudnya jangan tampilkan yang hurufnya A gitu. Nah kayak gitu. Itu kalau misalnya lagi cari barang. Tapi kalau misalnya penggunaan yang lebih luas gitu, itu mereka pakainya buat ini, buat misal tadi kan, aku pengen ngetikin yang 55 ini. Itu kan otomatis aku buat lagi tuh. Misal 56. Dia ini itu mengeksekusi komen yang sebelumnya tanpa harus mengetikkan komennya itu. Kayak gitu. Bisa juga pakai double kayak gini. Itu langsung menginputkan yang sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya mau cepat kan langsung aja gitu tanda seru. Tapi teman-teman juga bisa pakai Ctrl P. Jadi tekan Ctrl terus P itu juga terus enter itu sama. Dia pakai komen yang sebelumnya. Kayak gitu penggunaan exclamation tanda seru. Kebanyakannya kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini balik lagi ke masalah tadi di tar. Tadi kan aku lupa berapa tadi. Nah, ini aku lupa tulis sebentar. 3. Apakah masih ada filenya? Masih. Tapi nanti kita coba bikin. Tapi intinya dalam tar ini ada file 4 tadi. Nah, dari file 4 tadi itu dari 10.000 ini terkompres jadi 417 ini. Kayak gitu. Terus kompresnya kan ini rasionya 96% nih. Kok nggak 100%, Kak? Kok 100% itu berarti di delete. Kayak gitu. Nah,
ini, terus zip compress. Oh, ini. Kalau misalnya apa teman-teman pengen mengkompres file, tapi cuma sebagai tempat arsip gitu, nggak perlu dikompres, jangan hilangin data-datanya, nggak perlu gitu. Itu bisa pakai ini, pakai tar, susah ngetiknya, pakai tar JJF gini, kayak gini, tbz. Jadi di sini itu dia nggak perlu dibikin, tapi nggak perlu dikompres. Terus menggunakan folder tbz school. Jadi satu folder school ini masuk dalam tar, jadinya school ini school zip kayak gini. Tapi dia folder tbz. Masuknya dalam folder tbz kayak gitu. Oke, lanjut. Terus ini masuk yang ketiga, list. Kalau di list ini kan sesuai namanya di list, berarti ya di tampilan kayak gini, urus. Jadi masuk itu apa? Masuk mode tar, terus minus T berarti masuk mode list. Di list itu terus oke, Kak Alexandro. Terus ini kembali ya, di tar minus T maksudnya mau masuk mode list, terus ke mode decompress, baru di apa gunakan arsip folder tbz. Berarti ini maksudnya ini. Kalau misalnya folder tadi yang sebelumnya dibuat itu dikompres, kita kita mengunkompresnya itu kita nggak kompres lagi, lepaskan kompresannya itu pakai ini mode list tjf yang tadi kan ini udah langsung dikompres gitu. Tapi bisa juga dibuat yang tanpa kompresnya. Tapi kalau misalnya eh, keseleo kan terus ketekan kompres ya keketik kompres itu bisa dibatalin kompresnya lewat list kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang tanyain ini sama ini itu apa? Jadi di Linux yang ini dia ada dua apa dua aplikasi. Itu yang pertama pakai tar, ada yang juga pakai punzip. Oke, mungkin nggak ada yang tanyain. Oke, next. Nah, kita masuk ke ini mode ekstrak. Nah, kalau di ekstrak itu pakai X. Jadi kalau misalnya teman-teman kesusahan ingatnya, kalian ingat aja yang awalannya. Jadi yang pertama kan create, yang kedua T, yang ketiga itu X. Itu ujungnya pasti F. Jadi kalian tinggal ingat ini. Apa C CTX. Jadi create, tulis, extract. Kenapa kenapa tengahnya itu harus T? Ya udah nggak apa-apa. Kan memang programmernya pengen bikin kayak gitu. Gitu ya. Nah, ini misal eh, kita mau apa mau mengeluarkan isi filenya. Ini kita di apa di contohnya itu mereka keluar dulu CD, masuk ke eh, apa sih alamat user, alamat folder user. Ini kan di luarnya. Balik ke sini kan, terus CP, copy file yang ini, di copy dulu, dipindahin dulu ke apa keluarnya ini, tinggal di CD, terus nah di copy, di paste di salah satu ini, di luarnya intinya. Terus masuk download. Oh enggak deh, ini di copy dari dokumen, masuk ke downloads kayak gitu. Nah terus masuk ke downloadnya itu, aku susah sekali.
Maaf ya guys, ini karena apa laptopku yang terlalu canggih, jadi kayak ini harus apa? Aku nggak bisa terlalu banyak mencontohkan di sini karena nge-lag. Nah, terus ini kan anggap aja kalian udah bisa berhasil sampai sini. Tinggal melihat apakah benar atau tidaknya alamatnya ini yang di copy. Nah, di dalam folder downloads itu kita baru pakai ini komentar, masuk mode ekstrak, terus kita mengkompres, baru kita ini pakai app pakai tujuan foldernya yang mana, folder tbz kayak ini, arsipnya. Terus ini kan ini udah ls. Jadi ketika udah di kompres, isinya dari sini. Maksudnya apa sih? Di di luar school ini isinya dari folder ini. Isi folder tbz ini kan dari isi alpha, kayak gitu. Intinya yang tadi kita masukin. Terus ini kan ls min l. Add v. Nah, kalau kalian masih ingat yang pertemuan kemarin itu ada fungsi verbose. Fungsi verbose ini kan kayak mengandai-andai dulu. Jadi misal aku copy ke sini, nanti tujuannya jadinya bakal bagaimana gitu. Ketika kita tambahkan xjv itu ke school, dia bakal kelihatan kayak gini. Apa apa fungsinya gimana gitu. Isi dari file yang akan dimasukkan apa aja kayak gitu. Andai-andainya. Andai-andai yang bisa dilihat. Kalau misalnya nggak perlu pakai J, Kak, nggak masalah. Yang penting ada app-nya ini. Karena app-nya ini kan itu buat app kan buat menggunakan mana yang tadi. Nah, app kan buat menggunakan terus arsip. Memang kayak gini. Gunakan arsip atau operasikan dalam arsip ini. Gitu ya. Nah, kalau yang ini kan yang dicontoh ini ketika udah diandai-andaikan, nanti keluarnya ini. Terus ini. Nah, ini errornya karena folder yang tadi itu nggak ada di luarnya ini atau korup. Kalau misalnya nggak ada, oh ada app sih. App-nya kebalik. App sama V-nya kebalik. Jadi dia nggak tahu mau pakai folder yang mana atau arsip yang mana tadi. Kenapa error? Karena cara pakainya itu ini min app baru arsip, nggak boleh ada tanda apa lagi yang tengah ini mengacau. Kayak gitu. Oke, sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan. Kalau ini sama, eh, kalau tadi kan itu. Kalau teman-teman mau tanya atau bilang kecepatan gitu, bilang aja di chat langsung. Nanti aku ulangi. Mungkin untuk file-file yang saya bikin itu bisa dihapus lagi Mas nanti untuk praktikum yang lain. Itu Oh kan iya, ada beberapa yang sudah saya buat tadi, saya lupa untuk istilahnya. Kalau mau tadi di restart sih sebenarnya udah hilang semua. Tadi untuk daftarnya lupa saya restart. oh iya, nggak apa-apa sih. Dihapusin saja nanti biar nggak numpuk sih. Seperti itu. Oke, dihapus ya. Kak, kalau di jalan ini programnya bagaimana? Program yang gimana?
Maksudnya yang di Linux-nya. Yang bagian mana? Yang di arsip. Oke, sip. Bentar, arsipnya itu berarti dari awal ya. Oke, intinya kayak ini, kayak tadi tak jelasin dari awal ya, apa singkatnya. Jadi di awal itu kita ini dulu, apa eh, jadiin dulu, jadiin dikompres dulu. Terus setelah dikompres atau diarsip, itu kan jadi apa file ini. Nah, itu bisa di apa copy dalam dokumen jadi doc grup besar copy file 2 atau 3 nggak kelihatan file file 3 tar ke eh, ke home user. Nah, di sini ls. Nah, di sini kan udah keluar nih. Tadi kan yang ini ya, yang apa pakai CTF tadi. Di ini apa mana ya? Mana CTF tadi? Enggak, pakai oh CF, CF terus kayak ini. CF namanya baru kontennya apa. Yang ini yang di awal ini. Nah, ketika sudah selesai itu bisa langsung yang ini. Bisa ke ekstraknya. Kita mau keluarin filenya itu di luar ini. Itu bisa kayak gini. Ke apa? Terus awal rxjf error. Errornya sampai sini kan. TBZ terus ke terus nah kayak gitu tinggal langsung di enggak deh. cd ls. Oh ya udah. Nah, tadi ya itu malah ke copy semua filenya. Kayak gitu ya eh, Mas Firman. Jadi CF, XF. CF-nya itu buat create tar-nya, accept-nya itu X sama F itu dikeluarin ke mana tujuannya. Tapi filenya itu di copy dulu ke apa ke folder yang ingin dikeluarin.
Izin ditampilkan hasilnya gitu. Ya, ditampilin. Maksudnya gimana? Mungkin kayak gitu, Mas Firman. CF buat bikin, XF buat dikeluar. Gini prosesnya. Di create, terus udah dapat filenya, di copy keluar, ini copy ke desktop kan, baru itu apa di XF masuk mode ekstrak, baru pakai foldernya yang file 3. Nanti bakal keluar isinya. Ini tadi aku apa CF kan, file 3 ini yang terbaru. Sebelumnya punya Pak Andika. Itu aku karena pakai alpha kan, alpha terus bintang, itu semua yang awalnya alpha ini kan alpha juga nih sisanya. Jadi kemasuk semua ke sini ketika diekstrak keluar. Jadi kayak gitu. Oke, lanjut ya. Nah, terus ada juga yang ini. Apa? Tadi kan secara tar pakai Linux gitu. Apa yang modelnya Linux. Ini juga ada yang zip. Kalau zip ini dia itu kayak alternatifnya dari tar ini tadi. Dia sama prosesnya. Misal ya kita coba lagi di ini. Nah, langsung aja di apa? Di desktopnya. Terus dia ini kan zip terus alpha files zip. Jadi maksudnya di zip terus nama zipnya itu alpha files.zip. Ketika apa? Terus kontennya apa? Kontennya itu alpha alpha dot ya, wes semua yang awalnya alpha berarti ini semua di zip. Anggap aja. Udah kan? Agak ada. Tapi ini yang uniknya dari Linux, file yang dalam zip, yang file yang harusnya di zip itu nggak masuk ke dalam ini. Jadi kayak dibikin kopiannya buat dimasukin ke sini. Kayak gitu. Apa bedanya? Sama aja. Beda beda teknik aja. Tapi yang ini, yang zip ini lebih singkat ya. Jadi zip langsung aja itu. Mau zip nama filenya, terus baru folder apa konten foldernya apa aja gitu. Misalnya ini kan yang di zip dalam schoolnya. Jadi .ls. Nah, yang di zip ini malah misalkan di zip ini schoolnya. Kalau pakai tar kan kita harus pakai ini. Tar c f terus school tar. Kayak ini. Salah. Baru namanya belum ada konten. Apa? Belum ada kontennya. School. Terus ls. Nah, ada apa? School gitu. Nah, school tar. Terus kalau mau diekstrak itu tinggal xf schoolnya. Nanti di sini ada folder 2 school. Nah, kalau kalau apa di zip itu langsung dia nggak perlu pakai mode-mode ekstrak mode-mode ini, nggak perlu yang ribet-ribet, langsung to the point. Tapi dia juga nampilin proses kayak gini. Oke. Tapi dia juga ada ini sih, ada yang apa buat opsi tambahannya, misal min r. Kalau min r kan ini
ditambahin apa ya bedanya tadi? Gak ada bedanya sih, cuma tambahin red-nya doang. Terus ini ketika di unzip min L gitu, dia tambahin yang model list gitu. Jadi biar gampang dilihat. Ini detail filenya, ini total bawahnya ini baru total filenya. Ada berapa file dari semuanya? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya, hitung aja 7. Tapi kalau ini tapi ada kelemahannya. Jadi ketika di unzip itu ada beberapa file yang eh, meminta persetujuan gitu. Dia bakal kayak gini. Misal kamu mau unzip, school zip itu yang mana aja mau dipilih itu ditandain satu-satu kayak kemarin ya. Kalau masih ada yang ingat. Jadi kalian bisa pakai ini program yang yes itu. Enggak deh. Bukan yes. Ini kelas lain. Sorry. Jadi kalau misalnya filenya banyak itu kan kalian tinggal ketik aja yes. Itu otomatis yes semua. Tapi kalau no bisa nggak Kak? Nggak tahu. Nggak bisa. Oke, kayak gitu. Dari zip. Ini kan Mac directory-nya. Mac directory, terus Mac directory namanya tmp, temporary. Di copy, masuk. Di copy school zip-nya masuk ke school zip. Tujuannya tmp school zip. Terus cd, masuk ke tmp-nya. Tempe, itu baru di unzip. Nanti dia bakal mengeluarkan isi dari school ini. Dari school kan memang udah ada engineer, art, math. Dalam folder 3 ini itu ada lagi, ada hello, ada linux, ada numbers, ada arts. Terus unzip school linux txt. Kalau ini kan misal kalian mau ngeluarin satuannya gitu. Itu kalau zip, kalau di Windows itu bisa, itu pakai drag and drop itu gampang. Tapi kalau di Linux itu nggak bisa. Dia itu kan mencoba mengeluarkan isi dari school, itu dia mau langsung ke yang ini Linux Tech. Jadi dia langsung dalam folder ini, dalam folder art Linux itu nggak bisa. Jadi yang kebaca di luarnya ini cuma engineer, art, dan math. Kok di dalamnya itu nggak bisa. Tapi kalau misalnya unzip yang art ini itu bisa. Misal kita unzip school car, enggak, school zip aja. Art, arch. Di dalam itu apa sih? Jadi school. Kebalik. Nah, benar. Terus kita punya zip school. Jadi dia kayak ini perlu apa? Perlu alamat alamat lengkapnya. Ini aku simpan dulu. Keluar. Terus ini. Enggak.
Balik. CD terus PS. Masih nggak bisa juga. Berarti dia directory nggak bisa ya, kita pakai lagi ini. Pakai lagi wildcard. Itu pakai glob. Jadi R dalamnya T. Zip, school zip, school. R. T. Nah, kayak gini ya keluarnya. Terus ketika kita ls itu keluar inuk text nih, well, udah ya kayak gitu. Udah itu dari apa, dari yang garis besarnya dari chapter 9. Terus baru ini baru masuk ke yang agak mendalamnya sedikit, itu di labnya, lab 9. Nah, di lab 9 kan tadi kita cuma belajar ini, cara belajar apa, menzipnya, belum menghapus, dan ini belum menghapus, dan ya belum menghapusnya doang, belum membuat apa sih, membuat yang lainnya gitu. Nah, tapi kalau di lab 9 ini kita belajar yang dikit lebih dalam, kayak tambah-tambahannya gitu. Nah, misal yang ini kan, ini kita mau bikin uh, mcdir terus tar cpf. Ini kan pakai yang verbose tadi kan. Itu misal kalau misalnya kita ketikkan command ini, itu keluarnya kayak gini nih. Dia apa, mengandai-andaikan kalau misalnya tar cpf terus backup tar, isinya dari etc utep ini. Nanti yang bakal apa, yang bakal jadi konten dari etc ini itu yang bakal menjadi konten arsip tadi tar ini ada ini aja kayak gitu. Ini kalau kasusnya mau itu mau membackup gitu, kali aja ada file yang tidak mau di backup atau nggak perlu di backup kayak gitu. Terus selanjutnya itu pakai T, itu berarti mode list. Jadi uh, ketika masuk mode list terus ditambahin verbose yang v ini, kita bakal ini melihat lihat filenya ini. Ya sama aja sih kayak pakai tf gitu kurang lebih. Tapi dia memperlihatkan ini, memperlihatkan apa, ukuran dari filenya ini apa aja gitu, berapa aja. Pokoknya sama aja dengan tf. Jadi tanpa v pun nggak apa-apa. Terus masuk yang ini, masuk yang z. Kalau z kan ini apa, maksudnya di kompres gitu kan. Well, tapi walaupun nggak pakai Z ini udah otomatis ke kompres kok kalau misalnya pakai CF gitu. Tapi kalau misalnya tambahin V, andai-andainya, misal mau tar terus naik tar JVF ini kan, ini error itu error dari nama yang nggak ada ini.
Terus yang sisa lainnya itu di copy, dapat file ini aja yang akan dikompres. Terus ketika dikompres itu dapat dua gitu. Satu yang dikompres dan satu yang nggak dikompres. Kayak gitu. Itu kalau dipakai di mode create. Terus ini uh, buat mengekstraknya. Ini kita pakai pakai mode XPF-nya, XF buat ekstrak kayak tadi udah. Ini misal dari tar.gz kayak gini nih, tar.gz itu. Terus nanti file yang akan keluarnya kayak gini. ls. Jadi sama persis gitu apa file-filenya. Ini dia buat ngeceknya lagi apakah file yang dikeluarin ini udah benar semua. Udah benar ini apa buktinya. Kayak gitu. Ini cuma review materi yang di chapter tadi. Terus misal pakai load RVF gitu. Jadi ketika diketikkan RVF dep dicek ini, dia nunjukin dia sama kayak list, tapi dia harusnya kalau misalnya di sini angkanya gede itu dia tunjukin pakai K. Jadi misal sini kan walaupun udah dikompres tapi angkanya masih sampai 1000 itu ditulis dalam 1K. Tapi ini nggak ada. Nah, ini yang buat mengkompres dan kompresnya dilepas. Kayak gini misalnya kalau yang ini dipakai. Mana ya? Ini CP user works. Oh, enggak. Jadi ketika adminnya ini kan sebelum dikompres nih, di copy dulu. Tapi setelah di zip terus filenya jadi kecil nih. Nah, kalau ini pakai yang R tadi, ditunjukin tar RPF ini, terus ininya diganti gitu kan. Ininya diganti, dia bakal nunjukin ini dalam bentuk K. Jadi ini kan 255.000. Ini harusnya 255K. 255K. Kayak gitu. Terus yang ini itu yang zip tadi. Itu uh, apa? Ketika di zip enggak, ini di uncompress deh. Tadi kan dikompres, ini sekarang dilepas kompresnya. Kalau mau uncompress GZ itu ternyata bisa pakai gunzip ya. Jadi bisa langsung gunzip Word. Itu enggak itu kalau yang GZ. Yang tadi kan kita pakai tar terus. Konsepnya sama, masih zip unzip gitu. Tapi kalau GZip, tapi kalau di zip tadi kan zip itu buat masukin itu udah otomatis ke kompres, di tar juga sama, itu tar CF itu dibuat udah ke kompres. Ini kalau misalnya kita pakai gunzip atau gzip itu dia konsepnya sama kayak zip. Jadi di gzip itu buat dikompres jadi word ini word gz. Tapi ketika di uh, G unzip ini baru dilepas kompresornya kayak gitu. Jadi sama kayak zip tapi cuma ditambahin G di awal. Nah, kalau di ini kita pakai yang basic dan
bzip 2. Dia masih sama kayak zip tadi. Awalnya ditambahin B, terus ujungnya tambahin 2. Kalau misalnya mau apa di unzip, itu tinggal B unzip 2. Awal dan ujungnya tambahin 2. Nah, tapi di sini kan kita bisa ngelihat perbedaannya. Kalau pakai bunzip itu, dia dikompres, tapi angkanya lebih gede dari uh, gunzip tadi. Nah, kalau gunzip kan tadi ini, yang di zip 255 ini. Tapi kalau di bunzip itu 340.000. Berarti kan secara nggak langsung gzip ini lebih efisien daripada bunzip, bzip. Nah, kayak gitu. Kalau zip biasa gimana, Kak? Nah, itu kalian bisa coba itu ya, coba praktekin. Nah, ini kita coba lagi pakai yang lainnya, itu pakai exit. Exit masih sama konsepnya, masih kayak zip. Itu tinggal di exit langsung dikompres berarti. Tapi kalau misalnya kita mau di unzip, berarti tinggal tambahin exit gitu. Jadi sekarang ada 3 ya yang sama dengan itu, sama dengan zip. Jadi ada zip, terus ada gzip, ada bzip 2, terus ada exit dan exit dan exit. Tapi dibanding zip, dibanding gzip, bzip itu exit yang paling efisien dan ukuran filenya yang paling kecil ini. Kayak gitu. Nah, untungnya di sini ada dicobain zipnya. Kalau zip itu dia ini ada dikasih statusnya gitu. Walaupun di CLI itu prosesnya terlalu cepat ya, jadi kayak nggak kelihatan gitu. Tiba-tiba udah selesai aja. Ini terserah teman-teman mau enaknya mau pakai yang mana, itu mau pakai zip, exit, atau bzip itu juga boleh. Nah, tapi kalau mau pakai yang selalu ada di Linux itu pakai yang tar tadi. Tar itu agak ribet, tapi ketika sudah paham itu agak kelihatan gitu cara proses kerjanya. Jadi kuncinya kalian banyak-banyak praktek gitu. Ini aku sebenarnya mau banyak praktekin di sini sebenarnya, tapi ini aku takutnya terlalu makan waktu gitu buat nunggu ininya. Jadi aku kayak coba jelasin cara teorinya gitu, konsep-konsepnya. Yang mana tadi? 13. Nah, zip tadi kan ini bedanya cuma ada prosesnya gitu. Zip. Udah, mungkin itu. Misal ini yang terakhir. Ketika mau menghapusnya gimana? Kita pakai rm.r, m-r, etc. Nanti dia bakal menghapusnya. Enggak deh. Apa ini? Oh ya, ini bak untuk mendelete-nya. Misal rm masuk rm min r. Kita hapus yang yes. Udep yang ini hapus, tapi udep yang tar terus digesetkan lagi itu nggak bisa. Nah, ini ya konsep yang unik tadi. Kalau misalnya udah di zip jadi tar, itu bisa lagi nggak di zip jadi yang lain, itu bisa. Jadi filenya makin kekompres gitu. Tapi ini kayaknya takutnya ada file yang udah di encode lagi kan hilang gitu. Tapi harusnya
data-data yang di encode itu atau di enkripsi itu data-datanya kayak apa ya? Enggak terlihat di mata manusia, tapi di sistem itu ada yang dihilangkan kayak gitu. Mungkin itu aja dari untuk perkuliahan hari ini. Kita nggak sampai yang 10. Kita fokusnya di zip aja kayak gitu. Mungkin dari teman-teman ada yang ditanyakan? Baik ya, itu tadi intinya apa namanya? Fasilitas untuk arsip ya, archiving dan untuk compressing. Sebenarnya hampir sama sih kalau Anda menggunakan di Windows ya. Di Windows itu mungkin ini sedikit saya tambahkan ya. Nah, kalau di Windows modelnya seperti ini ya. Misalkan kita mau nge-zip ya. Nah, ini kita kan menggunakan 7-zip salah satu contohnya. Jadi kalau mau menggunakan tool yang lain banyak, ada 7-zip, ada WinRAR, ada zip sendiri, WinZip ya. Tapi kalau bawaannya Windows tanpa Anda harus menginstal itu ada 7-zip ya. Nah, ini sama aja kalau Anda tadi melakukan di Linux itu sama seperti ini ya. Jadi di sini ada formatnya apa 7-zip, tar, win, zip dan sebagainya. Nah, kalau di apa namanya di Linux tadi kan formatnya ada gzip, ada bzip ya, terus kemudian ada xz ya, kemudian ada zip sendiri juga. Nah, ini termasuk formatnya ya, formatnya. Nah, kemudian kalau kompresi levelnya tadi ya ini apa namanya? Berbeda-beda ya. Kalau tadi ada yang gzip dengan bzip 2, kemudian dengan menggunakan xz itu kan apa namanya filenya itu kan berbeda, hasil kompresinya kan berbeda. Ya. Nah ini kalau di Windows ini ya ada store, fastest, fast, normal, maksimum, ultra ini kan yang nanti paling kecil ya. Nah kemudian compression method itu kan tadi ada ya dibahas ya algoritma yang digunakan untuk kompresi kan tadi ada LZMA, kemudian ada apalagi tadi ya, ada 3 algoritma kalau nggak salah tadi ya. Nah ini penerapan algoritmanya. Nah, ini sama seperti ini. Kalau di Windows itu kan biasanya kalau kita mau ngarsip sekalian itu dikompres, ya. Kalau di Linux bisa ngarsip saja tanpa harus mengompres itu bisa. Dengan catatan nanti kalau mengarsip tanpa mengompres itu ya filenya 11-12 dengan aslinya. Kumpulan file-file yang dijadikan satu itu ya besarnya 11-12. Nah, kalau dikompres tadi kan ada pilihan gzip, kemudian trbz, bz ya. Nah, kalau yang untuk arsip itu hanya menggunakan perintah tar tadi ya. Tar -c itu membuat arsip. Arsip itu istilahnya menjadikan beberapa file itu dalam satu arsip, ya istilahnya dikumpulkan menjadi satu ya. Itu bedanya arsip. Kalau kompres itu filenya itu dikompres ya, diperkecil ukurannya dengan menghilangkan beberapa faktor dari filenya tadi. Ya. Seperti itu ya. Jadi kalau di Windows ya. Nah, kalau di tadi ada perintah zip, unzip yang istilahnya untuk kan tadi ada 3 ya, untuk create, kemudian untuk mengekstrak dan digunakan untuk ngelis. Ngelis itu melihat isi file yang sudah diarsip tanpa harus mengekstraknya. Ya, contohnya seperti ini ya, kita menggunakan gzip, gini menggunakan 7-zip ya. Ini kan istilahnya kompres. Nah, ini ada tulisannya ya, compressed, zipped dan compressed. Jadi istilahnya diarsip dan dikompres. Ya, kalau untuk list tadi, ya kita hanya melihat isinya. Ini tidak perlu dikompres tapi hanya melihat isinya. Ya, kalau di ekstrak ya ini perintah ini ekstrak ya. Di sini ada perintah ekstrak dan sebagainya. Itu ekstrak. Kalau create ya tadi membuat tadi add to archive kalau di Windows ya. Ini kita bicara di Windows. Hanya membandingkan antara di Windows dengan yang di Linux. Itu mungkin sedikit tambahan dari saya. Oke, gitu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, mungkin cukup Mas.
Felix, ya, untuk hari ini. Oke, kalau misalnya nggak ada yang tanya atau masih malu-malu bertanya itu, boleh PC saya atau PC Pak Andika, boleh juga tanya di grup biar teman-teman pada tahu. Nah, kalau misalnya ada error, ya PC aja, jangan malu-malu. Oke, Itu ya. sedikit diingatkan ya, nanti jangan lupa untuk exam modulnya juga dikerjakan, ya. Kemudian lab-lab ini kalau Anda nggak melakukan nanti nggak tercentang biru seperti kemarin ya. Itu wajib sebagai syarat kelulusan untuk NDJ-nya. Jadi tetap walaupun kita ya aslinya ini kita kita pandu di sini, Anda melakukan di rumah ya, sambil melakukan di rumah. Harusnya seperti itu karena praktek ya. Tapi hal itu bisa Anda Anda lakukan di lain hari dan sebagainya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin untuk perkuliahannya saya cukupkan sekian. Terima kasih Mas Felix sudah memandu teman-teman. Sama-sama, Pak. Ya, baik. Mungkin bisa saya akhiri pertemuan pada pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.